Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku lagi ada di MTS dan MI Wali Songo. Nah, kali ini aku bakal live report ya ke MTS ini dan bakal wawancara langsung Gusnya. Jadi stay tune. Oke, jadi kali ini aku bakal wawancarain pendakwah muda yang biasa dipanggil dengan Gus Eldi. Beliau juga merangkap sebagai kepala sekolah di Madrasah Sanawiyah Yayasan Wali Songo, Jombang. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Jadi menurut Gus, apa aja hal yang harus dikuasai seorang pendakwah sebelum berdakwah di depan umum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'da. Untuk pertanyaan pertama, apa saja hal yang harus dikuasai seseorang sebelum berdakwah? Sudah pasti yang namanya berdakwah itu harus dibarengi dengan ilmu, dengan adab, dengan tutur kata yang baik, dengan perilaku juga yang baik. Karena sepengalaman saya dan sepengalaman saya juga belajar menurut pendapat dari guru saya, yaitu Al-Mukarram Al-Hajj Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau itu pernah mengatakan kepada para santrinya dan khususnya kepada saya, bahwasanya bagi siapapun yang ingin menjadi seorang pendakwah, dia itu minimal sekali harus bisa membaca kitab-kitab yang sudah dikarang oleh para ulama. Dan yang kedua, lebih pakemnya lagi, beliau itu mengatakan bahwasanya setiap para pendakwah itu minimal banget harus menghafal kitab-kitab yang memang itu menjadi rujukan oleh semua ulama-ulama yang ada di dunia. Yaitu salah satunya itu ada kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan setelah itu, kalau misalnya dari ilmunya itu sudah memang mumpuni, dan yang kedua, kalau misalnya kita masuk ke dalam ilmu kampus, biasanya diajarkan bagaimana caranya public speaking. Jadi public speakingnya itu memang harus bagus. Dan yang terakhir, yang paling penting yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya yang perlu ditekankan oleh pendakwah, dakwah itu adalah sebagai salah satu wadah untuk mengembangkan semua ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir, pendakwah itu harus selalu mempraktikkan atau mengamalkan setiap pembelajaran atau dakwahnya kepada masyarakat, itu harus diamalkan oleh dirinya sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama. Saya kembalikan lagi kepada MC. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih tokoh atau penceramah yang retorikanya Gus kagumi dan jadi inspirasi buat berdakwah? Oke, untuk pertanyaan kedua, siapa tokoh yang menjadi inspirasi terkait tentang retorika dalam berdakwah? Sudah pasti yang pertama adalah orang tua sendiri, karena memang orang tua itu juga sebagai pendakwah, yang mana beliau itu selalu mengedepankan bahwasanya penceramah itu harus selalu mengamalkan apa yang akan didakwahkan. Kayak seperti contohnya, apabila kita mengingatkan orang-orang untuk sholat, maka pendakwah itu harus mengamalkan sholatnya itu atau memperbaiki sholatnya minimal. Dan tokoh yang kedua yang paling saya kagumi yaitu adalah salah satunya Al-Habib Ali Al-Jufri, yang mana beliau ini adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dengan cara penceramah atau dengan cara dakwahnya itu dengan sopan santun, dengan mengedepankan adab Rasulullah, dengan mengedepankan risalahnya Rasulullah,
yang terkadang beliau juga mengedepankan bahwasanya moderasi beragama di dalam kehidupan kita itu adalah salah satu hal yang perlu dipelajari juga. Karena banyak orang-orang yang terkadang moderasi agamanya itu tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, salah satu tokoh yang menjadi favorit lah kalau ini, yaitu guru saya sendiri, Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar. Beliau itu yang sekarang sedang marak-marak atau sedang terkenal-terkenalnya, yaitu sebagai Gus Muda juga, yang sebagai macannya Aswaja, yang orang-orang pada mengatakan seperti itu, bahwa saya melihat beliau ini adalah orang-orang yang benar-benar pendapatnya itu selalu di luar dari kapasitas orang-orang biasa. Dan disitulah yang akhirnya saya sebagai pendakwah mungkin, atau bisa dikatakan tidak juga sebagai pendakwah, yang menjadi target pendakwah itu harus pintar atau harus cerdik, yaitu adalah Gus Kautsar itu. Ya, itulah mungkin jawaban dari saya. Nah, di pertanyaan ketiga itu ada, kalau mahasiswa ingin belajar retorika untuk dakwah, langkah awal apa yang paling sederhana tapi efektif? Oke, untuk langkah awal bagi mahasiswa mungkin yang ingin menjadi pendakwah, retorika apa yang paling baik atau paling bagus untuk dilakukan pertama kali sebagai sesuatu jalan yang akan mempermudah di dalam berdakwah. Yang pasti nomor satu yang selalu ditekankan oleh salah satu dosen saya itu adalah setiap pendakwah harus selalu belajar yang namanya public speaking yang baik. Tidak boleh ada jadi pendakwah itu omongannya itu terbata-bata. Dan itu adalah salah satu cara pertama yang perlu dilakukan. Dan yang kedua, kalau ayah saya itu mengajarkan biasanya untuk melatih tingkat percaya diri itu dilakukan latihan kepada orang terdekat. Mungkin bisa jadi orang tua, bisa jadi istri sendiri mungkin yang udah punya istri. Terus yang ketiga yaitu adalah memahami retorika dari etos, patos, dan logosnya. Jadi kalau misalnya saya memahami etos, patos, dan logos, itu adalah 3 rangkaian yang harus dilakukan atau dilangkahi dari etos, dari patosnya juga, dari logosnya juga. Yang pertama kita mulai dari adabnya, dari cara berbicaranya, dari sopan santun dan sebagainya. Dan akhirnya diakhiri dengan pembahasan terkait tentang amaliyahnya. Jadi mungkin ya kalau misalnya untuk mahasiswa, apalagi untuk sekarang, jangan takut minder atau bagaimanapun untuk memulai berdakwah, tapi mulailah untuk belajar berdakwah, tapi tidak dimulai dengan berdakwah. Mungkin itu. Nah, di pertanyaan keempat itu ada, apa pendapat Gus tentang dakwah di media sosial dibandingkan dakwah secara langsung? Oke, untuk atau terkait dengan pertanyaan bagaimana pandangan saya pribadi terkait dengan berdakwah di media sosial atau berdakwah tidak di media sosial atau online atau offline lah. Menurut pandangan saya berpendapat kepada salah satu guru saya juga, yaitu Al-Habib Jindan. Beliau mengatakan bahwasanya berdakwah itu kalau misalnya memang sekiranya online maupun offline, itu dua-duanya sama-sama baik. Salah satunya sama-sama memberikan pencerahan kepada orang-orang yang mungkin mencari jati dirinya, ada yang mencari ke tempat zona nyamannya atau apapun itulah. Jadi beliau mengatakan bahwasanya apabila jadi pendakwah di dalam media sosial maupun tidak ada atau offline, maka ya metode-metode atau retorika dalam berdakwah itu harus ditekankan di dalam dirinya. Yang kedua,
dari pendapat salah satu ulama juga atau guru saya juga pernah mengatakan bahwasanya untuk zaman sekarang itu mungkin bisa dikatakan apalagi bagi pendakwah muda khususnya mungkin setara saya ataupun di bawah saya, itu kalau pendapat saya melalui guru saya itu diwajibkan lah untuk masuk ke dalam media sosial. Karena apa? Karena terkadang sekarang itu anak-anak atau mahasiswa atau anak-anak yang generasi Gen Z atau Gen Alpha itu dia itu lebih senang dalam bermain media sosial, yang akhirnya mungkin kehidupannya itu lebih banyak di media sosial daripada realistisnya. Kesimpulannya, pertanyaannya terkait pendapat saya pribadi. Pendapat saya pribadi yaitu dua-duanya diharuskan untuk dilakukan setiap pendakwah maupun yang baru ataupun yang sudah lalu. Yang sudah mungkin bisa belajar tentang bagaimana dakwah di media sosial, dan yang baru bagaimana caranya bisa berdakwah di media sosial itu dengan baik dan benar, dengan ilmu yang mumpuni, dengan adab yang sopan, dengan bagaimana caranya berdakwah itu bisa menarik minat masyarakat untuk akhirnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat saya. Dan yang terakhir, media sosial sebagai pendakwah itu harus selalu ditekankan untuk menggapai banyaknya masyarakat atau banyaknya umatnya Nabi yang mungkin terkadang kita itu tidak bisa sampai ke tempatnya, yang akhirnya karena media sosial kita bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang di luaran sana yang tidak kenal kita juga terkadang, yang akhirnya gara-gara tidak kenal akhirnya kenal, yang akhirnya mereka itu berkeinginan untuk datang kepada kita sendiri dan dia itu akan mendapatkan zona nyamannya dia. Mungkin. Nah, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Jadi, apa yang Gus lakukan kalau audiens udah kelihatan bosen? Dan apa sih trik sederhana yang dilakukan supaya audiens kembali semangat? Bagaimana caranya apabila audiens itu atau jamaah ya? Mungkin kalau misalnya di dalam dakwah itu biasanya terkenalnya orang-orang tuh mengatakan jamaah lah. Kalau audiens itu biasanya lebih ke sisi kampus atau apapun itulah. Biasanya yang saya lakukan itu ya sesuai dengan guru-guru saya lakukan, itu sudah pasti dengan mencairkan suasana. Apalagi khususnya biasanya yang terkenal itu kalau orang Betawi ketemu jamaahnya orang Betawi atau audiensnya orang Betawi, bawa bahasa Betawi yang bahasa Betawinya tuh ngapak banget lah. Kalau bahasa Jawa tuh ngapak. Jadi asal ceplos bayi yang akhirnya tuh audiensnya itu ketawa, yang akhirnya suasananya itu cair sendiri. Dan yang kedua, itu yang pertama yang saya cara lakukan. Yang kedua itu tetap melihat kondisional tempatnya itu bagaimana. Kayak contoh sepengalaman saya selama mengisi di dua tempat yang berbeda. Yang satu di daerah ranahnya itu mungkin kampung atau desa, yang satu ranahnya di dalam orang-orang yang notabene-nya dia bekerja, dan yang kedua memang punya pendidikan yang tinggi. Di situ pun berbeda. Yang pertama, kalau misalnya memang kita masuk ke dalam ranah-ranah komplek atau apapun itulah, itu biasanya saya itu menerapkan lebih ke arah serius dengan bercanda yang sesuai dengan kapasitas orang-orangnya. Jadi bukan yang asal hajar-hajar dengan ketawa-ketawa aja. Dan yang kedua, kalau misalnya saya masuk ke ranah-ranah daerah kampung, saya tidak membeda-bedakan antara kampung dengan orang-orang yang kalangan atas, semuanya sama, tetapi memiliki tolak ukur atau pemikiran yang berbeda. Kalau misalnya orang-orang yang dari orang-orang kampung itu, kalau kita masuk ke kampung-kampung, biasanya kita lebih banyaknya bercanda. Bercandanya itu dalam segi gimana caranya dakwah itu dikemas tidak terlalu serius. Karena kalau terlalu serius biasanya orang-orang kampung itu kadang suka ngantuk. Beda sama orang-orang
yang kalangan-kalangan komplek dan sebagainya lah. Mereka kalau sekalinya serius, pertanyaannya akan serius. Tapi kalau misalnya orang-orang yang masih, mereka mungkin masih menapaki jalannya kenikmatan di dalam beribadah, ya itu harus dibarengi dengan sesuatu yang mungkin menurut mereka, oh ini ternyata pendakwahnya itu seperti ini loh, nggak terlalu serius banget, mungkin enak juga bisa diajak ngobrol dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Ya kalau misalnya kurang-kurang. Oke, jadi kita udah di akhir pertanyaan. Terima kasih sekali lagi untuk Gus sudah mau diwawancarain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.